Bab 609-612. Di depan, Li Fugui sudah naik lift dan tiba tepat di luar kantor Sao Aiguo. Dia tidak mengetuk pintu, tapi menendang pintu hingga terbuka. Pintunya awalnya terbuka, setelah ditendang hingga terbuka, Li Fugui melihat sekilas wakil direktur Ming sedang duduk di kursi bos yang semula milik Sao Aiguo. Sao Aiguo berdiri di seberangnya seperti siswa sekolah dasar, dengan wajah penuh sesak, penuh dengan senyuman yang menyanjung. Setelah mendengar suara di belakangnya, Sao Aiguo menoleh dan melihat itu adalah Li Fugui. Tapi ekspresinya tidak berubah, dan dia bahkan tidak melihatnya dua kali. Li Fugui menyipitkan matanya, wajahnya tanpa ekspresi. Wakil direktur Ming tidak terkejut dengan kedatangan Li Fugui. Dia melirik Li Fugui dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini, Li?" Fugui masuk ke kamar, menutup pintu, lalu tersenyum dan berkata, "Wakil direktur Ming, saya di sini untuk menyelesaikan masalah dengan kamerat Sao Aiguo." Wakil direktur Ming berkata dengan serius, "Anggota Biro ke-6 tidak diperbolehkan bertempur secara pribadi. Ini adalah aturannya." Li Fugui mencibir dan berkata, "Lalu bagaimana jika kamerat Sao Aiguo adalah ada pertukaran kepentingan dalam berkolusi dengan keluarga Sangguan?" Wakil direktur Ming terbatuk ringan dan berkata, "Jika itu masalahnya, tentu saja harus ditangani sesuai dengan aturan Biro ke-6. Li Fugui segera berkata, "Wakil direktur Ming, apa yang dilakukan Sao Aiguo tidak dapat disembunyikan dari mata Anda. Jadi sekarang, Anda harus memerintahkan kamerat Sao Aiguo untuk ditangani, untuk menghilangkan apel buruk untuk Biro ke-6 kami, untuk dijadikan sebagai memperingatkan orang lain, dan mengguncang suasana di biro." Sebelum wakil direktur Ming dapat berbicara, Sao Aiguo mencibir dan berkata, "Li Fugui, apakah Anda punya bukti? Jika Anda tidak punya bukti, maka Anda memfitnah wajah Li." Fugui menjadi dingin dan dia menatap Sao Aiguo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sao Aiguo tiba-tiba merasakan perubahan di hatinya, mungkin karena rasa takut yang dibawa Li Fugui kepadanya ketika dia berada di laut telah membakar tulangnya. Sekarang dia tiba-tiba melihat mata Li Fugui seperti ini, kakinya hampir patah, tak terlihat gemetar. Setelah beberapa saat, Li Fugui menoleh dan menatap wakil direktur Ming. Lalu berkata, "Jadi, wakil direktur Ming, apakah Anda ingin melindungi kamerat Sao Aiguo?" Sungguh keterlaluan. Mata wakil direktur Ming menjadi gelap dan nada suaranya tenang. Dia berkata, "Jika Anda memiliki bukti, Anda dapat menunjukkannya, dan saya secara alami akan menghukum Kapten Sao. Tetapi jika tidak perlu terus memikirkan masalah ini." Kilatan kelegaan muncul di mata Sao Aiguo, tapi mengingat dia hampir dipukuli oleh Li barusan. Fugui menatap dengan ngeri, tapi pada akhirnya dia tetap tidak mengucapkan kata-kata mengejek yang dia rencanakan. Kemarahan Li Fugui melonjak di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Wakil direktur Ming, ketika Anda berbicara seperti ini, apakah Anda tidak takut anggota biro kami akan kedinginan?" Li Fugui, kamu adalah terlalu khawatir. Siapa yang akan kedinginan jika tidak ada bukti? Sao Aiguo tertawa tidak setuju. Wakil direktur Ming menatap Sao Aiguo dengan matanya yang dalam dan jernih, dan jantungnya berdetak kencang, dan senyumannya perlahan menjadi sedikit dipaksakan. "Kamu keluar dulu," kata wakil direktur Ming dengan tenang. Seolah diampuni, Sao Aiguo memberi hormat dengan cepat dan berkata, "Ya." Setelah berbicara, Sao Aiguo meninggalkan ruangan, tetapi Hua Duo masuk dari luar. Melihat Li Fugui benar-benar bentrok dengan wakil direktur Ming dan Sao Aiguo, Hua Duo menjadi khawatir. Li Fugui masih tidak berbicara, tapi menatap wakil direktur Ming dengan dingin. Jika itu terjadi sehari yang lalu, Li Fugui tidak akan pernah berani menatap wakil direktur Ming dengan mata seperti itu. Wakil direktur Ming secara alami dapat memahami apa yang diungkapkan Li Fugui.
dia tiba-tiba tersenyum main-main dan berkata, Li Fugui, kamu mengatakan bahwa Sao Aiguo bersalah. Menurutmu apa kejahatannya? Li Fugui berkata dengan sinis, berkolusi dengan orang luar, mencuri dari orang lain, mentransfer keuntungan, bukan? Huaduo ketakutan dan bahkan lebih khawatir ketika dia mendengar ini. Tetapi pada saat ini, sulit baginya untuk mengatakan apapun. Wakil Direktur Ming menggelengkan kepalanya, terkekeh dan berkata, Biro ke-6 kami berbeda dari departemen lain. Apa yang Anda katakan sebenarnya bukan kejahatan sama sekali. Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, mengapa? Mata Wakil Direktur Ming penuh dengan artinya, menatap Li Fugui, dia berkata perlahan, kamu harusnya tahu betul bahwa hubungan antara Biro ke-6 kita dan para prajurit kuno sangat rumit. Sao Aiguo memang berkolusi dengan keluarga Sangguan, dan memang ada keuntungannya. Tapi apa yang kamu entahlah, di game ke-6, hampir semua orang melakukan ini. Semua orang melakukan ini? Li Fugui sedikit terkejut. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa manajemen puncak game ke-6 terkait erat dengan sekte tersembunyi. Terlepas dari itu satu sama lain, yang tidak dia duga adalah Wakil Direktur Ming benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Wakil Direktur Ming berkata dengan tegas, jika Anda tidak membicarakan orang lain, mari kita bicarakan tentang Anda. Li Fugui, bukankah hubungan Anda dengan Kolosseum, hubungan Anda dengan keluarga Yu dan keluarga Wei seperti ini? Li Fugui melakukannya tidak mengharapkan ini. Api itu mampu membakar dirinya sendiri. Jadi dia menjelaskan tanpa sadar, hubungan saya dengan mereka sangat murni. Murni? Wakil Direktur Ming tersenyum sedikit dan bertanya, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Kapan Anda perlu melakukannya? Buatlah pilihan ketika saatnya tiba. Apakah kamu akan memilih game ke-6 atau dirimu sendiri? Li Fugui terdiam. Kalimat ini tidak memerlukan jawaban sama sekali. Karena tidak ada keraguan tentu saja dia akan memilih sendiri. Dengan kebijaksanaan Wakil Direktur Ming, bahkan jika dia ingin berbohong, itu akan sia-sia karena pihak lain dapat melihatnya secara sekilas. Ekspresi Li Fugui juga sedikit berubah. Dia sudah mengerti maksud perkataan Wakil Direktur Ming. Yang dimaksud semua orang di game ke-6 sebenarnya berarti semua orang untuk diri mereka sendiri. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, maka ia akan semakin mementingkan diri sendiri dan egois. Misalnya, para pejuang zaman dahulu yang memiliki kekuatan dahsyat, mengapa mereka harus mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan kolektif? Perlu dicatat bahwa hampir tidak mungkin untuk mencuci otak para pejuang kuno. Dengan kata lain, tingkat keberhasilannya terlalu rendah, dan hanya sedikit orang yang mau menerima konsep seperti kolektif dan situasi keseluruhan. Bagi sebagian besar pejuang kuno, ini hanyalah kekosongan besar palsu, dan yang paling penting adalah mencari kesejahteraan mereka sendiri. Tanyakan pada diri Anda, Sao Aiguo memang seperti ini, begitu pula Li Fugui. Hal yang sama berlaku untuk sisa anggota game ke-6. Kalau semua orang seperti ini, siapa yang bersalah? Melihat Li Fugui sedang melamun, Wakil Direktur Ming mengambil kopinya dan menyesapnya. Dia mengerti bahwa Li Fugui sudah mengerti maksudnya. Huaduo di samping merasa lega. Dia takut segalanya akan menjadi tidak dapat diubah. Untungnya, Sister Ming adalah Sister Ming. Sebagai wanita paling menonjol di keluarga kaya di ibu kota, keterampilan dan kecerdasannya tidak diragukan lagi. Setelah beberapa saat, Li Fugui mengangkat kepalanya dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Karena game ke-6 mengetahui tentang situasi ini. Lalu kenapa kamu tidak mengurusnya? Apakah kamu tidak khawatir setelah Biro ke-6 terkorosi dan disusupi? Kamu akan terlibat di dalamnya mulai sekarang. Kontrol, bagaimana cara merawatnya? Direktur Ming tersenyum dan bertanya. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda adalah direkturnya, Anda harus menjawab kalimat ini. Oke. Karena Anda bertanya, saya akan menjawab Anda.
Wakil Direktur Ming ingin menaklukkan Li Fugui. Jadi dia memberikan beberapa nasihat. Dia berkata dengan bingung. Akar masalahnya adalah sumber daya yang ada terlalu sedikit. Li Fugui memberi isyarat mendengarkan dan menunggu Wakil Direktur Ming melanjutkan. Wakil Direktur Ming berkata dengan rapi, pembuluh mineral Yuanxi yang dikuasai oleh Biro ke-6 benar-benar bagus. Sebagian besar urat mineral Yuanxi ada di tangan Sekte Dunia Tersembunyi. Jika Anda ingin mengambilnya dari tangan mereka, tidak akan berdarah. Mungkin, kekuatan ronde ke-6 terbatas, dan tidak mungkin menghadapi semua sekte tersembunyi pada saat yang bersamaan. Jadi, Anda juga telah melihat bahwa keuntungan terbesar bergabung dengan ronde ke-6 hanyalah perubahan identitas. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa manfaat yang bisa Anda peroleh bahkan tidak sebaik prajurit kuno biasa. Batu Yuan yang dikeluarkan oleh Biro saja tidak dapat mendukung latihan Anda. Jadi anggota Biro ke-6 ingin mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan budidaya mereka. Jika mereka membutuhkannya, tentu saja mereka harus mencari cara untuk menghasilkan uang tambahan. Selama mereka tidak mengkhianati Biro dalam situasi keseluruhan, hak apa yang dimiliki Biro untuk mengganggu mereka? Setelah Wakil Direktur Ming selesai berbicara, kabut tak terlihat melintas di matanya, dan nadanya juga menjadi lebih lambat. Li Fugui diam-diam ketakutan saat mendengar ini. Dia akhirnya memahami situasi game ke-6. Dia harus memikirkan cara membiayai hubungan itu sendiri. Jika dia tidak dapat mengontrol anggota dalam hal sumber daya, tentu saja dia tidak akan mampu membentuk batasan kuat yang efektif. Namun setelah mengetahui hal tersebut, Li Fugui merasa lega. Sebenarnya dia sama sekali tidak ingin mengikuti game ke-6. Alasan kenapa dia memakai lapisan kulit ini adalah karena dia terpaksa melakukannya. Sebenarnya apa yang dia lakukan, yang paling dihargai adalah karirnya sendiri. Karena game ke-6 tidak melarang semua orang mendapatkan uang tambahan, maka wajar baginya untuk mengembangkan karirnya sendiri. Namun, jika Anda melakukan sesuatu yang salah, secara alami Anda akan dihukum sesuai. Meskipun Biro diam-diam setuju bahwa para anggota menemukan cara untuk mendapatkan sumber daya sendiri, hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Cao Aiguo melanggar aturan, dan Biro juga akan menghukumnya. Ming, Wakil Direktur mengubah topik pembicaraan dan berbicara. Li Fugui bertanya, apa hukumannya? Wakil Direktur Ming tidak pamer dan berkata langsung, Cao Aiguo tidak lagi menjadi kapten tim kedua dan akan dipindahkan ke tim logistik administrasi umum. Li Fugui mendecakkan lidahnya 2 kali. Nadanya sedikit bermakna, dia berkata dengan tidak dapat dimengerti, jadi, Kapten Cao kita telah dipromosikan dan menghasilkan banyak uang. Wakil Direktur Ming mengabaikan kata-kata aneh Li Fugui, tetapi berkata dengan setengah tersenyum, sebagai untuk siapa yang akan mengambil alih sebagai kapten tim kedua. Li Fugui, itu semua tergantung pada penampilanmu. Apa maksudmu? Li Fugui menyipitkan matanya dan bertanya dengan sadar. Dia tahu betul bahwa alasan Wakil Direktur Ming mengatakan ini jelas untuk menjatuhkannya. Namun setelah kejadian kemarin dan hari ini, pemikirannya berubah drastis. Dengan kata lain, jabatan kapten saja tidak bisa memuaskan seleranya sama sekali. Cahaya terang melintas di mata Wakil Direktur Ming, dan dia berkata perlahan, selain ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, Anda harus menyerahkan buah suci roh hitam setiap tahun. Posisi kapten ini akan menjadi milik Anda. Dia tetap diam di samping. Ketika Hua Duo mendengar ini, detak jantungnya mulai bertambah cepat entah kenapa. Karena dia langsung berpikir jika Li Fugui menjadi kapten tim kedua, bukankah itu berarti Li Fugui akan menjadi bos langsungnya di masa depan? Hua Duo mengira dia akan sangat tidak yakin. Bagaimanapun, dia jauh lebih tua daripada pendatang baru Li Fugui. Tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak memiliki emosi yang tidak perlu itu. Sebaliknya, dia menantikan kehidupan setelah Li Fugui menjadi bosnya. Li Fugui tersenyum, dan dia bertanya balik, Wakil Direktur Ming. Satu kodenya sama.
dalam ketentuan yang disepakati sebelumnya, kapten sudah menjadi milikku. Tidak perlu menambahkan buah suci roh hitam. Wakil Direktur Ming tidak terkejut Li Fugui akan mengatakan ini. Dia sedikit mengangkat bibirnya dan berkata, "Saya baru saja berjanji kepada Anda posisi kapten sebelumnya. Posisi ini bisa berupa rak kosong yang baru dibentuk yang hanya ada dalam nama, atau bisa juga menjadi bagaimana Anda memilih tim veteran seperti tim kedua." Li Fugui sudah memikirkan apa yang harus dilakukan, jadi dia tersenyum dan berkata, "Saya juga tidak akan memilih, saya pikir posisi saat ini cukup bagus, Ming." Ming Wakil Direktur sedikit mengernyit, tapi dengan cepat merapikannya. Dia menatap Li Fugui, aura kuatnya perlahan naik. Li Fugui sekarang benar-benar kebal terhadap aura spiritual ini. Dia berkata sambil tersenyum, "Selain itu, telah disepakati sebelumnya bahwa saya akan menyediakan seluruh kebutuhan cairan spiritual game ke-6. Saya pikir harganya juga harus ada perubahan." "Apa maksudmu?" Wajah Wakil Direktur Ming sedikit mengembun. Tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia merasa bahwa setelah kekuatan Li Fugui meningkat, mentalitasnya juga berkembang pesat, dan dia ingin menantang inti dan kesabarannya. Li Fugui sedang menunggu kalimat ini, dan dia segera mengeluh dan berkata, "Wakil Direktur Ming, sulit bagi wanita pintar untuk membuat makanan tanpa nasi. Meskipun saya memiliki kemampuan untuk mengolahnya, bukankah Anda juga membutuhkan ramuan spiritual dan ramuan untuk memurnikan cairan spiritual? Benda ini tidak murah. Bahkan jika Anda menjualnya kepada saya dengan harga sebelumnya, saya tidak bisa mendapatkannya." Wakil Direktur Ming berkata dengan ringan, "Lalu mengapa Anda menyetujuinya sebelumnya, Li?" Fugui sudah menduga bahwa Wakil Direktur Ming akan mengambil ini. Ketika dia keluar untuk menutup mulutnya pada pukul 1, dia langsung meludah dan berkata, "Saya setuju saat itu karena saya menganggap game ke-6 sebagai rumah saya dan perlakukan keluargaku. Tidak masalah aku sengsara atau lelah, yang penting keluarga bahagia. Tapi siapa sangka aku memperlakukanmu sebagai anggota keluarga. Tapi kamu tidak, saya tidak memperlakukan saya sebagai anggota keluarga. Itu karena wajah saya panas tetapi pantat saya dingin. Saya ibu tiri. Ya, Wakil Direktur Ming, kita tidak bisa membiarkan kuda berlari dan tidak membiarkan mereka makan rumput pada saat yang bersamaan. Wakil Direktur Ming, saya benar-benar tidak bisa melakukan hal semacam ini dengan menggunakan cinta untuk menghasilkan listrik." Li Fugui berbicara dengan fasih dan masuk akal. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, seolah-olah dia telah menderita keluhan yang sangat besar. Bunga-bunga di sampingnya membuka lebar mata indahnya dan tertegun beberapa saat. Setelah mendengar kalimat terakhir, mereka malah terkesiap dan tertawa terbahak-bahak. Bahkan Wakil Direktur Ming sendiri tersenyum. Tetapi dia bertanya dengan wajah datar, "Apa yang kamu inginkan?" Li Fugui mengulurkan 4 jari dan berkata, "Sama, berat, kualitas lebih tinggi, harga sama, 40.000 yuan setahun, uang pertama, barang nanti, tanpa penipuan, tanpa kredit." Wakil Direktur Ming menyipitkan matanya, menganggukkan kepalanya setelah beberapa saat, dan berkata, "Oke, ayo lakukan sesuai keinginanmu." Li Fugui terkejut. Dia mengira Wakil Direktur Ming akan marah atau menawar. Tapi siapa yang tahu kalau ini, tapi Wakil Direktur Ming langsung setuju. Hal ini mengejutkan Li Fugui. Tapi itu bagus juga, jadi dia tidak akan membuang waktu untuk berbicara. "Cuma bercanda, saya ingin memanfaatkan Li Fugui. Tapi saya sendiri tidak bisa menghilangkannya, jangan pernah memikirkannya. Posisi kapten belaka tidak ada gunanya." Li Fugui rela menderita kerugian demi kecantikannya. Selain itu, tidak mungkin dia menderita kerugian di aspek lain. Wajah Wakil Direktur Ming menjadi dingin, dan dia berkata, "Kalau begitu Hua Duo akan mengambil alih posisi kapten tim kedua. Adapun Anda, Li Fugui, posisi wakil kapten tim kedua adalah milik Anda." "Hal yang baik." "Sesuatu? Terima kasih, Wakil Direktur Ming."
Li Fugui senang dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ia mengira setelah ia mengajukan syarat tersebut, Wakil Direktur Ming tidak akan pernah mempromosikannya. Tanpa disangka, posisi kapten hilang, namun ia menjadi wakil kapten. Bagaimanapun juga, bisnis saat ini cukup bagus untuk Li Fugui, setidaknya tidak merugi besar. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku dengan tergesa-gesa. Wakil Direktur Ming berkata dengan wajah dingin. Duo-duo, kamu keluar dulu. Hua Duo-duo tenggelam dalam keterkejutan bahwa dia akan menjadi kapten tim kedua. Ketika dia mendengar ini, dia mengangguk dengan cepat dan meninggalkan kantor dengan bingung. Dia mengira Li Fugui akan menjadi atasan langsung pengemudi, tetapi dalam sekejap, dia menjadi atasan langsung Li Fugui lagi. Li Fugui, kamu sudah menjadi wakil kapten, jadi kamu juga harus memikul tanggung jawab yang lebih tinggi. Wakil Direktur Ming memandang Li Fugui dengan mata tegas. Li Fugui berkata dengan samar, itulah yang dikatakan Wakil Direktur Ming. Wakil Direktur Ming berkata dengan tenang, biar saya beritahu Anda dulu, misi penyamaran nomor 1. Ketika Li Fugui mendengar kata-kata, misi penyamaran nomor 1, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak lupa bahwa misi ini adalah misi kematian di mulut Sao Aiguo. Dan alasan kenapa dia direkrut ke game ke-6 juga karena tugas ini. Wakil Direktur Ming tidak banyak bicara, tetapi melemparkan sebuah file dan meletakkannya di depan Li Fugui. Dia berkata, bakar setelah membaca, ya. Li Fugui mengangguk, penasaran dan gugup. Dalam suasana hati seperti itu, dia membuka file misi rahasia ini. Yang menarik perhatian Li Fugui adalah dua tuntutan. Salah satunya adalah meminta Li Fugui untuk membuat kemajuan besar dalam seni alkimia dan menjadi seorang jenius alkimia sejati. Permintaan ini cukup normal, dan ini juga menjelaskan mengapa dia paling tepat melakukan tugas ini. Namun melihat misi kedua, ekspresi Li Fugui menjadi aneh. Pasalnya, syarat tugas kedua ternyata mengharuskan Li Fugui menjadi Raja Laut Senior yang banyak menebar jala, fokus memancing, dan penyanyang kemana-mana. Di bawah persyaratan tugas, bahkan ada beberapa buku yang dapat meningkatkan keterampilan Li Fugui dalam menjemput anak perempuan untuk referensi. Ekspresi Li Fugui tiba-tiba menjadi semakin aneh. Awalnya, dia menganggap misi ini sebagai misi rahasia yang menghancurkan bumi. Persyaratannya harus tingkat tinggi. Setelah berhasil, jenis yang dapat mengubah sejarah, siapa yang tahu itu misi yang sangat rahasia akan. Persyaratannya sangat aneh, Li Fugui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Tersenyum genit, dan bertanya, Wakil Direktur Ming, bolehkah saya bertanya apa sebenarnya yang harus saya lakukan dalam misi ini? Wakil Direktur Ming tersenyum tipis dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda pertanyaan. Ini pada awalnya, saya telah melewati Anda, karena ini adalah misi penyamaran nomor 1. Wajar bagi Anda untuk menyamar. Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung, karena saya akan menjadi agen yang menyamar, saya harus dilatih sebagai mata-mata profesional, tetapi permintaan ini agak konyol. Wakil Direktur Ming tidak terkejut, dia berkata dengan tenang. Ini adalah misi spionase profesional. Biro ke-6 kami memiliki banyak talenta profesional. Ini bukan giliran Anda untuk melakukannya. Jangan meremehkan misi ini. Jika Anda dapat menyelesaikan misi ini, pencapaian Anda di masa depan tidak akan terbatas. Haha. Biarkan aku mencobanya. Li Fugui setuju, tapi menurutnya tidak. Dalam hatinya, kredibilitas Wakil Direktur Ming hancur. Wakil Direktur Ming kembali mengingatkan, Anda tidak perlu mencoba. Anda harus berusaha sekuat tenaga. Kesuksesan akan memberi banyak manfaat bagi Anda. Tetapi jika Anda gagal, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Sangat menakutkan. Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya berubah. Wakil Direktur Ming tersenyum lembut dan berkata, ini hanya akan lebih menakutkan daripada yang Anda bayangkan. Baiklah,
Wakil Direktur Ming, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik meskipun itu untuk diri saya sendiri. Li Fugui menerima nasibnya, pasokan cairan spiritual bisa dinegosiasikan, tapi hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Karena ini adalah inti dari game ke-6. Bagaimanapun, selama Li Fugui tidak ingin tersingkir di game ke-6 dan diincar oleh game ke-6, dia hanya bisa menerima tugas ini. Pembicaraan telah berakhir. Wakil Direktur Ming mengamati Li Fugui lebih dalam, dan kemudian berkata, waktu pelaksanaan tugas ini masih setengah tahun. Dalam 6 bulan ini, Anda perlu menyelesaikan tugas lain yang dikeluarkan oleh Biro untuk membuktikan diri Anda, Li. Fugui berkata tanpa berkata-kata, apakah ini berarti jika Anda ingin melaksanakan tugas ini, Anda harus lulus penilaian? Wakil Direktur Ming mengangguk dan berkata, Anda menebaknya dengan benar. Li Fugui bertanya ragu-ragu, kalau begitu, mengapa tidak membiarkan orang yang lebih baik melakukannya? Dengan kekuatanku, aku pasti tidak akan bisa lulus penilaian, Li. Fugui, kamu terlalu khawatir. Jika kamu tidak melakukannya punya kekuatan. Jika kamu tidak bisa lulus penilaian, maka aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa lulus. Selain itu, aku memperingatkanmu, jangan malas dan melakukan hal-hal buruk dengan sengaja, jika tidak maka konsekuensinya akan serius. Wakil Direktur Ming berkata setengah peringatan, setengah ancaman. Li Fugui menerima nasibnya, mengangkat bahunya, dan berkata, oke, saya mengerti. Wakil Direktur Ming membuang file lain, mengambil kopi dan meniup panas yang mengepul, dan berkata dengan ringan, ambil file ini dan keluar, ayo kita lakukan. Li Fugui mula-mula membakar dokumen pertama misi penyamaran nomor 1 menjadi abu, lalu mengambil dokumen kedua dan meninggalkan ruangan. Li Fugui, kamu baik-baik saja? Hua Duo telah menunggu di luar kantor. Ketika dia melihat Li Fugui keluar, dia bertanya dengan gugup. Li Fugui tersenyum dan berkata, ada apa? Mulai sekarang, Anda akan menjadi kapten dan saya akan menjadi wakil kapten. Ini hal yang hebat. Ngomong-ngomong, Wakil Kepala Ming punya tugas untuk kita. Ini berkasnya, silakan lihat. Hua Duo awalnya ingin bertanya tentang hal lain. Ketika dia mendengar ini, dia segera melihat file di tangan Li Fugui. Setelah mengambilnya, dia membukanya dan mulai membaca. Li Fugui juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Menurut Wakil Direktur Ming, tugas dalam file kedua ini adalah apa yang harus dia lakukan dalam 6 bulan antara pelaksanaan misi penyamaran nomor 1. Selain itu, misi ini juga memiliki arti lain, yaitu memilih pelaksana misi rahasia yang unggul. Oleh karena itu, keingintahuan Li Fugui telah lama muncul. Huadu perlahan membuka file itu dengan kedua tangannya. Segera, sederet karakter berani dan berani muncul di depan Li Fugui dan Hua Duo. Menindak gangster dan melenyapkan kejahatan. Operasi Guntur. Li Fugui melihat baris judul ini dengan ekspresi yang sangat aneh. Tidak hanya dia tidak merasakan apa-apa, tetapi dia ingin sedikit tertawa. Namun ketika Li Fugui melihat daftar dengan judul di bawah, dia tiba-tiba berhenti tertawa. Daftar tersebut dinamakan, Daftar Penggertak. Melihat nama tersebut, Li Fugui tak lagi berani memuji level penamaan mereka di game ke-6. Matanya perlahan bergerak ke bawah, dan ketika Li Fugui melihat kekuatan padat yang tercantum dalam daftar, serta banyak nama di belakang, dia tercengang. Bunganya juga digantung. Dengan begitu banyak kekuatan dan prajurit kuno yang terlibat, bukankah ini semua harus diselesaikan oleh tim kedua kita? Li Fugui tersentak. Dia memiliki keinginan untuk mengutuk. Jika ini masalahnya, hanya dengan menggabungkan orang-orang dan kekuatan dalam daftar ini, satu orang dapat menenggelamkan semua anggota tim kedua mereka hanya dengan sedikit ludah. Yang lebih mengejutkan Li Fugui adalah dia melihat nama Kolosseum di atasnya. Hua Duo berkata dengan kaget, administrasi umum, apa yang kamu coba lakukan? Mata Li Fugui berkedip, dia tiba-tiba mengambil file itu.
berjalan menuju pintu kantor, dan berkata di mulutnya, "Pasti ada diambil secara tidak sengaja. Saya akan bertanya." Ketika Hua Duo mendengar ini, dia berkata dengan pemahaman yang mendalam, "Itu pasti yang salah." Namun tak lama kemudian, Hua Duo melihat Li Fugui berjalan keluar kantor dengan ekspresi sembelit di wajahnya. "Ini tugas tim kedua kita selama 6 bulan terakhir, dan bukan hanya tim kedua kita, tapi semua orang di biro harus melaksanakan tugas ini," kata Li Fugui dengan wajah jelek. Hua Duo tidak dapat mempercayainya dan berkata, "Tetapi, dalam daftar ini, hampir semua prajurit kuno dan pasukan terkait di sekitarnya disertakan. Bagaimana tim kedua kita dapat menangkap mereka semua?" Li Fugui mencibir berkata, "Itu bukan hanya kita tidak bisa menangkap mereka semua sekaligus. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Selama kita melakukannya, prajurit kuno lainnya akan tahu bahwa mereka mungkin akan bersatu untuk menghadapi kita." Hua Duo tanpa sadar berkata, "Tetapi mengapa? Administrasi umum memulai tugas yang tampaknya mustahil seperti itu." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu tentang itu, tetapi ada satu hal yang saya tidak tahu jika Anda memperhatikannya." "Apa?" Hua Duo mengira Li Fugui adalah jika dia menemukan hal lain. Dia segera menatap Li Fugui dengan mata penuh harap. Li Fugui mengguncang dokumen itu, dan berkata dengan mata berkedip, "Hua Dui, kamu seharusnya memperhatikan bahwa tidak ada persyaratan yang tertulis di dokumen itu sama sekali. Hanya nama dan daftarnya." Hua Duo mengingat dengan hati-hati, dia mengangguk dan berkata, "Itu benar." Li Fugui berkata sambil berpikir, "Ini berarti bahwa administrasi umum hanya mengeluarkan tugas, dan bagaimana menyelesaikannya dan sejauh mana tugas itu harus diselesaikan, itu terserah kita." Hua tapi Duo berkata dengan cemas. "Tapi setiap tugas administrasi umum akan ditinjau dan diterima oleh orang khusus. Bagaimana jika kita gagal dalam penilaian? Sekarang, ini bukan waktunya untuk menamparkan kita berdua sampai akhir, kan?" Setelah Li Fugui memikirkannya selesai, dia punya rencana lain dalam pikirannya, dan nada suaranya menjadi lebih santai. Hua Duo memelototinya, dan berkata, "Ini saat yang tepat, kamu masih punya mood untuk bercanda, apa yang kamu katakan bukan tidak mungkin." Li Fugui terbatuk, dan berkata dengan jujur, "Tim Bunga, jangan khawatir. Jika itu hari benar-benar tiba, bahkan jika itu untukmu, aku akan menanggung semuanya sendirian, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu terlibat." Tubuh halus Hua Duo sedikit bergetar, dan kemudian wajahnya yang cantik dan kemerahan. Dengan mata telanjang, detak jantungnya semakin cepat, matanya tidak berani menatap Li Fugui, dan dia bertanya dengan nada pura-pura santai, Kamu bilang itu untukku? Tidak masalah bagi kami. Kenapa kamu menderita?" "Aku salah." Li Fugui tersenyum, menatap Hua Duo dengan mata ambigu, dan berkata di mulutnya, "Siapa bilang kita baik-baik saja? Kita memiliki hubungan yang baik." Jantung Hua Duo berdetak lebih cepat, dan nadanya bahkan sedikit gugup. "Lalu menurutmu apa hubungannya?" Li Fugui berkata dengan sungguh-sungguh, "Anda adalah atasan langsung saya dan saya adalah bawahan setia Anda. Bukankah ini hubungannya?" Dia sangat marah sehingga dia menatap tajam ke arah Li Fugui, menginjak-injak kakinya, dan pergi dengan marah. Li Fugui tercengang, menyentuh bagian belakang kepalanya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Hei, tim bunga, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" Tapi Hua Duo mengabaikannya sama sekali, masuk ke lift sendirian, dan turun ke bawah. "Hei, kenapa begitu sulit bagiku?" Li Fugui menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan langsung menaiki tangga dan meninggalkan gedung kecil itu. Setelah beberapa saat, Li Fugui sampai ke lantai semen di depan gedung kecil itu. Li Fugui awalnya berencana untuk pergi, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat Sao Ai Guo dan Liang Hua berdiri bersama, dengan suara rendah,
seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Melihat adegan ini, Li Fugui berubah pikiran, meletakkan tangannya di tangannya. Sakunya, kedua pria itu berjalan mendekat. Liang Hua, kamu harus ingat apa yang aku katakan padamu. Ingat, mengenai penjelasan orang itu, kamu. Sao Aiguo sangat waspada. Begitu Li Fugui mendekat, dia berhenti berbicara, menoleh, dan menatap Li Fugui dengan waspada. Mata Liang Hua jelas terlihat bermusuhan, dan dia berkata dengan eksentrik, Li Fugui, apa yang kamu lakukan di sini? Ku dengar kamu akan merepotkan Kapten Sao. Tapi kamu ditegur oleh Wakil Direktur Ming. Kamu tidak datang ke sini untuk mengemis minta ampun. Benar, hahaha. Banyak anggota tim kedua yang lewat di sini melambat, memandang Li Fugui dan yang lainnya, dan wajah mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Sao Aiguo menjadi tegang saat melihat Li Fugui. Awalnya dia ingin memarahi Liang Hua, tapi setelah menyadari banyak orang yang menonton, dia berubah pikiran. Lagi pula kita akan pergi dari sini. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Sao Aiguo berpikir demikian dalam hatinya. Mata Li Fugui menjadi dingin. Dia menatap Liang Hua, dan berkata perlahan, jika kamu punya nyali, beritahu aku lagi. Bersambung.